Jumpa lagi di channel Muhammad Ali Sodik. Sebelum kita mulai materi perkuliahan, materi yang sangat menarik ini, jangan lupa ya untuk subscribe di channel Muhammad Ali Sodik. Semoga kita bisa diberikan kesehatan selalu dengan jalan kita membahas terkait dengan topik-topik kesehatan. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan model perilaku kesehatan individu. Perilaku kesehatan merupakan serangkaian tindakan, keputusan, dan juga kebiasaan seorang individu yang mempengaruhi kesehatan tentunya. Kesehatan siapa? Kesehatan mereka. Nah, ada model-model perilaku kesehatan individu yang dapat membantu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kesehatan seseorang. Setidaknya ada 3 pendekatan model. Yang pertama adalah Health Belief Model atau HBM. Yang kedua ada Theory Plan Behavior atau TBB. Dan yang ketiga Trans Theoretical Model atau Stage of Change yang biasa disingkat TTM. Health Belief Model itu merupakan sebuah teori yang sangat erat ya dengan teori kesehatan masyarakat tentunya, yaitu fondasi dari teori ini adalah orang yang akan mengadopsi perilaku sehat jika mereka percaya bahwa mereka berpotensi terkena penyakit dan bahwa tindakan seseorang tertentu ini dapat mengurangi resiko tersebut. Di dalam Health Belief Model ada 4 tahapan atau 4 pendekatan. Yang pertama adalah persepsi ancaman, yakni keyakinan seseorang tentang seberapa serius dan mungkin seseorang terkena penyakit. Yang kedua adalah persepsi manfaat, yaitu suatu keyakinan bahwa tindakan tertentu akan memberikan manfaat bagi kesehatan. Dan yang ketiga, hambatan, yaitu faktor-faktor yang menghalangi atau menghambat adopsi perilaku sehat. Dan yang terakhir, yang keempat dari Health Belief Model adalah faktor pendorong, yaitu faktor-faktor yang mendorong atau memotivasi seseorang untuk dapat mengadopsi perilaku sehat. Contohnya adalah ketika seseorang yang memiliki obesitas ini diberi suatu informasi tentang resiko yang lebih tinggi terhadap penyakit jantung. Jika dia percaya bahwa resiko ini nyata, ya, ini merupakan persepsi ancaman, maka dan dia yakin bahwa mengurangi berat badan akan mengurangi resiko tersebut, yaitu seseorang itu memiliki persepsi terkait dengan manfaatnya, dia mungkin memutuskan untuk memulai program diet dan olahraga. Namun sebaliknya, hambatan seperti kebiasaan makan yang sulit diubah atau kurangnya waktu untuk olahraga dapat menjadi penghalang yang perlu diatasi. Selanjutnya, yang kedua yakni teori plan behavior atau TBB adalah kerangka kerja psikologis yang menjelaskan bagaimana sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Ada 3 konsep utama dalam teori plan behavior, yaitu sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku. Yang pertama sikap. Sikap itu mengacu pada sebuah evaluasi individu terhadap suatu perilaku. Apakah itu dianggap baik atau dianggap buruk. Jadi sikap ini
memegang peran yang sangat penting di dalam teori plan behavior. Nah, pengaruhnya apa? Sikap ini terdapat suatu perilaku dapat mempengaruhi kecenderungan seseorang untuk mengadopsi atau menghindari perilaku tersebut. Yang kedua, dari konsep utama teori plan behavior yaitu norma subjektif. Didefinisikan, norma subjektif adalah persepsi individu tentang pandangan orang lain terhadap perilaku tersebut. Pengaruhnya apa? Keyakinan individu tentang sejauh mana perilaku tersebut ini dianggap penting atau diharapkan oleh orang-orang yang mereka hargai mempengaruhi keputusan mereka. Pendekatan ketiga dalam konsep utama teori plan behavior adalah kontrol perilaku. Kontrol perilaku ini mengacu pada tingkat kepercayaan individu bahwa mereka memiliki kontrol atas perilaku tersebut. Pengaruhnya apa? Yakni persepsi individu tentang kemampuan mereka untuk mengendalikan atau melaksanakan perilaku ini dapat mempengaruhi kemungkinan adopsi perilaku tersebut. Nah, bagaimana hubungan antar konsep-konsep di dalam teori plan behavior? Ketiga konsep ini saling terkait dan dapat saling mempengaruhi dalam membentuk perilaku individu yang pada akhirnya akan membentuk apakah perilaku itu sehat atau perilaku tidak sehat. Sehingga dianggap penting sebuah keseimbangan dalam konsep-konsep teori plan behavior ketiga ini. Itu sebuah sikap yang positif terhadap suatu perilaku mungkin tidak cukup untuk mendorong perilaku tersebut jika norma subjektif atau kontrol perilaku tidak mendukung. Sehingga sikap positif saja tidak cukup, harus didukung oleh norma subjektif dan juga kontrol perilaku. Di dalam penerapan teori plan behavior, ini sangat menarik. Contoh dalam konteks promosi kesehatan. Teori plan behavior sering digunakan dalam merancang program promosi kesehatan. Karena membantu dalam masalah atau dalam memahami faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku sehat. Penerapannya juga di dalam intervensi kesehatan atau health education. Itu penggunaan TPB dalam intervensi kesehatan melibatkan pengembangan strategi yang memperkuat sikap positif, mendukung norma subjektif yang sehat, dan meningkatkan kontrol perilaku. Contoh penerapan TPB dalam kasus ini adalah seorang individu memiliki sikap positif terhadap olahraga. Ini bentuk sikap ya. Jadi kalau ada seseorang individu memiliki sikap positif terhadap olahraga, ini merupakan salah satu tahapan TPB, yaitu sikapnya sudah positif. Contoh, kita suka terhadap sepak bola, kita suka jogging, kita suka badminton, kita suka gym, dan sebagainya. Ini suka saja, sikap ini sudah positif. Tetapi teman-temannya tidak menghargai aktivitas fisik. Lah ini norma subjektif. Nah, lantas bagaimana kontrol perilaku mereka? Apakah mempengaruhi kemungkinan mereka untuk berolahraga atau tidak? Sehingga sikap positif aja itu tidak cukup. Harus ada norma subjektif. Wah, ini penghargaannya pasti bagus ya dari support dari environment. Terus perilakunya memungkinkan untuk melakukan olahraga tersebut. Nah, penerapan TPB juga dilakukan di dalam masyarakat, yaitu dalam program promosi kesehatan yang menggunakan TPB dapat mencakup kampanye sosial, edukasi, perubahan lingkungan, ya,
untuk mendukung adopsi perilaku sehat. Contohnya, buang sampah atau memilah sampah dari rumah tangga. Ya, apalagi seperti di musim penghujan seperti ini, mencegah DBD dan seterusnya. Nah, oke, teman-teman semuanya, pendekatan model yang ketiga yaitu TTM atau Trans Theoretical Model atau Stage of Change, di mana teori utamanya adalah perubahan perilaku ini terjadi melalui serangkaian tahapan yang mencakup prekontemplasi, kontemplasi, persiapan, tindakan, pemeliharaan, dan relapse. Nah, adapun tahapan dari TTM ini ada 6, yaitu yang pertama prekontemplasi, di mana seseorang tidak menyadari suatu masalah pada kesehatannya. Ya. Yang kedua, ada kontemplasi. Ini mulai mempertimbangkan perubahan terhadap kondisi kesehatannya. Ya. Terus yang ketiga, persiapan, mempersiapkan diri untuk melakukan sebuah perubahan. Jadi kalau prekontemplasi itu apa ya, Maya? Tidak menyadari masalah, contoh perokok ya, tidak menyadari masalah daripada perokok. Terus kontemplasinya mulai mencari mempertimbangkan perubahan. Kalau saya merokok terus, kesehatan saya bagaimana? Kalau saya berhenti merokok, kesehatan saya bagaimana? Terus persiapan untuk mempersiapkan diri untuk berubah, yaitu untuk berhenti merokok. Yang keempat, tindakan, yaitu mengadopsi perilaku baru. Yang semula perokok menjadi tidak perokok. Itu tahapan. Yang kelima, pemeliharaan, mempertahankan perilaku baru. Yang semulanya perokok menjadi tidak perokok, ini dipertahankan. Ketika ada teman ya yang mengajak merokok, ya kita menolaknya. Jangan berada di lingkungan yang bisa membawa kita kembali merokok. Yang keenam, yang terakhir adalah relapse, yaitu kembali ke perilaku lama dan upaya untuk kembali ke perilaku baru. Nah, ini pertentangannya. Jadi kalau kita konsisten pada perilaku baru kita untuk berhenti merokok, maka akan sangat luar biasa bagi kesehatan kita. Nah, contohnya, misalkan ini, nah seperti yang tadi saya sampaikan, yaitu seseorang yang ingin berhenti merokok. Awalnya mereka mungkin tidak menyadari resiko yang terkait daripada perilaku merokoknya. Ini disebut dengan prekontemplasi. Tetapi setelah mempelajari efek negatifnya, mereka mulai mempertimbangkan untuk berhenti merokok. Ini namanya kontemplasi. Mungkin bisa melihat iklan, mungkin bisa melihat saudara yang sakit, atau merasakan perubahan pada dirinya, perubahan kesehatan, kondisi kesehatan pada diri. Lalu kemudian mereka mungkin mempersiapkan diri untuk mencari saran dan strategi untuk berhenti. Atau persiapan ini yang namanya ya. Berhenti apa? Berhenti merokok tentunya. Nah, saat mereka mulai berhenti merokok, itulah disebut tindakan. Jadi mereka melakukan perubahan besar dalam kehidupan mereka yang sebelumnya merokok menjadi tidak merokok. Nah, selanjutnya mereka berusaha keras untuk mempertahankan perilaku baru mereka. Ya, pemeliharaan. Yang terakhir, jika mereka mengalami kembali kebiasaan lama, ini adalah tahap relapse, di mana mereka harus kembali ke tahap tindakan atau pemeliharaan kembali. Nah, bagaimana implikasi dalam intervensi kesehatan pada teori TTM ini? Yang pertama, ada edukasi dan komunikasi. Penting untuk menyediakan informasi yang akurat dan relevan tentang resiko kesehatan. Manfaat perilaku sehat ini akan terasa, akan dapat dirasakan oleh masyarakat, oleh komunikan kita dengan cara mengatasi hambatan. Yang kedua, implikasinya atau intervensinya dari kesehatan adalah pengembangan keterampilan. Itu membantu individu mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk mengadopsi perilaku sehat
seperti keterampilan manajemen stres atau keterampilan pengambilan keputusan. Nah, yang terakhir, pengetahuan atau pengaturan lingkungan itu menciptakan lingkungan yang mendukung adopsi perilaku sehat, perilaku baru yang sudah diubah, seperti menyediakan fasilitas olahraga atau lingkungan bebas dengan asap rokok. Itu tahapan-tahapannya. Ya, menarik ya untuk kita pelajari. Tadi bagaimana individu ini bisa jadi individu yang sehat, bisa menjadi individu yang lebih sehat lagi. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like di channel ini. Jika teman-teman ingin menyebarluaskan, silahkan share ilmu ini kepada khalayak yang lebih umum. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.